Halo, minasan. Selamat datang kembali di channel Kuma-kun, tempatnya belajar bahasa Jepang dan materi SSW dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan masuk ke part 9 dalam seri SSW bidang pertanian. Kita akan membahas poin-poin penting yang wajib kamu pahami untuk lolos ujian kerja di Jepang. Jadi, pastikan kamu simak sampai akhir ya. Yuk, kita mulai belajar bareng Kuma-kun. Pertama kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dalam kegiatan hortikultura rumah kaca. Lingkungan adalah faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Dalam rumah kaca, kita memiliki kendali terhadap unsur-unsur lingkungan seperti suhu udara, kelembaban, cahaya, dan sirkulasi udara. Bagian 1, pengelolaan suhu udara. Tanaman sangat sensitif terhadap suhu. Maka dari itu, kita perlu mengontrol suhu udara di dalam fasilitas supaya tetap sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis tanaman. Di siang hari, terutama saat musim panas, suhu udara bisa naik tinggi sekali. Kalau terlalu panas, bisa bikin tanaman stres, layu, bahkan rusak. Solusinya, kita perlu menurunkan suhu dengan cara membuka ventilasi, menggunakan kipas sirkulasi, atau bahkan memasang sistem pendingin. Sebaliknya, di pagi dan malam hari, atau saat musim dingin, suhu bisa sangat rendah. Dalam kondisi seperti ini, kita harus menaikkan suhu dengan menggunakan alat pemanas, menutup fasilitas rapat-rapat, menggunakan bahan isolasi panas. Tujuannya supaya suhu tetap stabil dan tanaman tidak terganggu pertumbuhannya. Bagian 2, alat-alat pengukur suhu udara. Untuk memastikan suhu udara tetap dalam kondisi ideal, kita butuh alat pengukur suhu udara. Ada beberapa jenis alat yang biasa digunakan. 1 termometer batang, berisi cairan alkohol berwarna. Saat suhu naik, cairan naik juga, jadi kita bisa tahu berapa suhunya. 2 termometer maksimum dan minimum. Alat ini bisa mencatat suhu tertinggi dan terendah sejak riset terakhir. Jadi kita tahu seberapa ekstrim suhu yang dialami tanaman. 3 termometer digital, menampilkan suhu secara real-time dalam bentuk angka digital. Beberapa model juga bisa mencatat data maksimum dan minimum secara otomatis. Semua alat ini penting untuk memantau suhu harian dan mengambil tindakan jika terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Bagian 3, cara retensi panas. Retensi panas berarti kemampuan suatu fasilitas untuk menahan panas supaya tidak cepat hilang. Ini penting banget saat malam hari atau musim dingin. Efek retensi panas dipengaruhi oleh jumlah lapisan penutup, semakin banyak, semakin baik. Jenis bahan penutup vinil, plastik, gorden, del. Tingkat kekedapan udara harus rapat, jangan sampai banyak celah udara masuk. Ada 2 metode utama dalam pemasangan bahan penutup untuk retensi panas. 1 metode tetap, menempelkan bahan penutup secara permanen atau semi-permanen di sisi dalam fasilitas. Cocok untuk musim dingin panjang. 2 metode bergerak, menggunakan tirai atau gorden katen, yang bisa dibuka tutup tergantung kebutuhan. Biasanya juga digunakan terowongan vinil toneru di dalam rumah kaca. Bisa 1 atau 2 lapis, tergantung kebutuhan suhu. Semakin baik sistem retensi panas, semakin efisien penggunaan energi pemanas dan tanaman pun tetap nyaman. Praktik, memahami jenis termometer dan cara pemakaiannya. Termometer adalah alat penting dalam pemantauan suhu udara di rumah kaca. Pertama, pahami jenis dan cara kerja termometer batang. Alat ini menggunakan skala Celcius atau kadang Fahrenheit. Cairan di dalamnya, biasanya alkohol berwarna atau raksa, akan naik atau turun tergantung suhu. Untuk membaca hasilnya, lihat skala dari samping cairan, bukan dari atas atau bawah. Praktik, cara memakai termometer maksimum dan minimum. Jenis termometer ini sangat berguna untuk mencatat suhu tertinggi dan terendah dalam satu periode. Cara pakainya, untuk mengetahui suhu maksimum, lihat kolom kanan. Untuk suhu minimum, lihat kolom kiri. Jarum indikator akan berhenti di titik tertinggi atau terendah yang dicapai. Gunakan magnet kecil untuk mengembalikan indikator ke posisi semula setelah dibaca.
Dengan memahami cara kerja termometer ini, kita bisa memantau fluktuasi suhu harian dengan lebih akurat. 2. Kadar air. Air sangat memengaruhi kondisi tanaman di dalam rumah kaca. Jika kadar air terlalu rendah, tanaman bisa kekurangan nutrisi. Jika kadar air terlalu tinggi, akar bisa membusuk akibat kekurangan oksigen. Untuk mengetahui kadar air tanah, digunakan alat tensiometer atau pengukur pH tanah dan kelembapan. Kadar air yang baik dalam tanah untuk tanaman umumnya berkisar 35% sampai 55%. 3. Kelembapan. Kelembapan udara juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Di dalam rumah kaca, kelembapan bisa cepat naik karena ruangan tertutup. Oleh karena itu, sangat penting untuk memantau kelembapan udara secara rutin, menyesuaikan ventilasi dan sirkulasi udara, agar suhu udara tetap stabil dan tanaman tumbuh optimal. 4. Kontrol lingkungan modern. Dalam rumah kaca modern, pengelolaan lingkungan tidak lagi dilakukan secara manual sepenuhnya. Sekarang sudah banyak digunakan teknologi otomatis berbasis komputer. Komputer ini dapat mengatur suhu udara, kelembapan, penyiraman otomatis, sirkulasi udara, bahkan membuka dan menutup ventilasi rumah kaca secara otomatis. Sistem ini sangat bermanfaat untuk menjaga kondisi optimal sepanjang waktu, terutama saat malam hari di musim dingin, ketika suhu menurun dan kelembapan meningkat. Dengan sistem kontrol ini, kita dapat menghindari risiko penyakit akibat embun dan kelembapan tinggi, serta mencegah terjadinya kondensasi. 6. Diagnosis kondisi pertumbuhan. Sekarang, kita masuk ke pembahasan penting, memantau kondisi pertumbuhan tanaman. Mengapa ini penting? Karena untuk mengetahui apakah tanaman tumbuh sehat, kita harus bisa mengukur dan mengevaluasi tanda-tanda fisik pertumbuhannya. Beberapa indikator yang bisa digunakan adalah tinggi tanaman, panjang antar ruas batang, jarak antar buku, jumlah daun yang tumbuh. Praktik, mari berlatih mengukur. Coba lakukan hal-hal berikut ini di rumah kaca atau kebun sekolah. Ukur tinggi tanaman dengan penggaris atau meteran kecil. Ukur panjang antar ruas batang. Hitung jumlah daun yang tumbuh pada setiap tanaman. Dengan mencatat data ini secara berkala, kamu bisa mengetahui apakah tanaman berkembang dengan baik atau memerlukan perlakuan khusus seperti penambahan nutrisi atau perbaikan lingkungan tumbuh. Menilai bibit yang sehat. Bibit yang sehat adalah fondasi utama dari tanaman yang tumbuh dengan baik. Jadi penting sekali untuk bisa mengenali bibit yang tidak sehat dan menghindarinya. Ciri-ciri bibit yang tidak sehat antara lain: tumbuh terlalu panjang atau tinggi tidak wajar, ada bekas penyakit atau gigitan hama di daun maupun batang, warna daun kekuningan terutama di sela-sela daun, anak daun mudah lepas, daun dan batang tampak tua atau layu. Lihat ilustrasinya. Bibit yang tumbuh terlalu panjang biasanya memiliki batang kecil, daun tipis dan besar, serta jarak antar ruas terlalu panjang. Sebaliknya, bibit yang sehat memiliki batang yang tebal, jarak antar ruas pendek, daun yang menghadap ke atas, dan anak daun tetap menempel. Sedangkan bibit yang menua bisa dikenali dari daun kecil yang menggulung dan mulai berubah warna. Memahami penyebab tanaman tidak tumbuh. Kalau tanaman tidak tumbuh dengan baik, kita perlu pahami penyebabnya. Penyebab umum tanaman gagal tumbuh antara lain: kekurangan air, ujung batang jadi layu dan menurun, daun mulai menguning dan melayu. Kekurangan pupuk, bisa berupa kekurangan kalsium menyebabkan gangguan fisiologis seperti busuk bawah, contohnya pada tomat. Kekurangan zat besi, daun baru menjadi kuning. Kurang sinar matahari, biasanya batang kecil, daun besar dan tipis, serta jarak antar ruas jadi terlalu panjang. Hidroponik, metode modern tanpa tanah. Selanjutnya, mari kita bahas sistem hidroponik, salah satu teknologi budidaya modern yang ramah lingkungan dan sangat efisien. Hidroponik adalah metode menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan larutan air yang kaya nutrisi sebagai media tumbuhnya. Ini cocok banget untuk pertanian skala kecil sampai industri. Ada dua metode utama. Satu, menggunakan media padat, seperti rock wool, babakan kelapa,
peat moss, atau kerikil. Media ini berfungsi untuk menopang akar agar tetap stabil. 2. Tanpa media padat. Ini disebut juga sistem aeroponik atau hiponika, di mana akar tanaman dibiarkan menggantung dan langsung disemprot larutan nutrisi. Beberapa keuntungan hidroponik antara lain: hemat air, tidak butuh lahan luas, pertumbuhan tanaman lebih cepat, mudah dikontrol nutrisinya. Karakteristik hidroponik. Kenapa sih hidroponik makin populer di pertanian modern? Ini karena hidroponik punya banyak keunggulan dibanding metode tanam biasa. Berikut adalah karakteristik hidroponik. Penyakit dari tanah bisa dicegah. Karena tidak menggunakan tanah, maka penyakit-penyakit yang biasanya menular lewat tanah jarang terjadi. Tidak perlu pengolahan tanah dan penyiangan. Tidak perlu membajak, menyiram tanah, atau mencabuti rumput liar. Pemupukan lebih efisien. Tidak ada pupuk yang terbuang sia-sia, karena langsung diserap akar melalui larutan nutrisi. Penanaman bisa berulang tanpa masalah. Penanaman jenis tanaman yang sama secara terus-menerus tidak menyebabkan kerusakan lahan seperti pada metode konvensional. Pengelolaan bisa diotomatisasi. Dengan alat dan sistem digital, kita bisa atur waktu pemupukan dan penyiraman secara otomatis. Namun, ada juga catatannya, biaya awal cukup tinggi karena butuh membangun fasilitas, instalasi air, tangki, dan alat pendukung lainnya. Peralatan hidroponik. Untuk menjalankan sistem hidroponik, tentu kita butuh peralatan pendukung. Beberapa alat dasar yang harus disiapkan adalah tangki, untuk menyimpan larutan nutrisi atau disebut juga larutan inkubasi. Pompa, untuk mengalirkan larutan dari tangki ke wadah tempat tumbuh tanaman. Wadah, tempat akar tanaman berkembang, bisa berupa talang panjang seperti gambar atau pot-pot kecil. Media kultur, media tanam, seperti rock wool, kerikil, atau babakan kelapa. Peralatan ini harus dirancang agar sirkulasi nutrisi berjalan lancar dan tidak menghambat pertumbuhan akar. Cara pembibitan. Setelah tahu cara tanam, kita juga harus tahu cara pembibitan. Pembibitan adalah proses awal menumbuhkan benih sebelum dipindah ke lahan atau sistem tanam utama. Berikut adalah 5 cara pembibitan yang umum digunakan. 1. Pembibitan di tanah persemaian. Benih ditanam di lahan kecil yang khusus dibuat untuk persemaian. Ada 2 jenis. Persemaian dingin tidak perlu perlakuan khusus. Persemaian hangat perlu dipanaskan, misalnya pakai kawat kalor listrik. 2. Pembibitan di kotak. Benih ditanam di kotak pembibitan yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Pembibitan di pot. Benih ditanam dalam pot plastik. Biasanya digunakan polipot berbagai ukuran. 4. Pembibitan di paper pot kertas. Pot yang terbuat dari kertas dan bisa terurai di tanah saat dipindahkan. Ramah lingkungan. 5. Pembibitan pembentukan sel. Menggunakan wadah khusus berlubang yang jumlah lubangnya bisa disesuaikan dengan jenis tanaman. Cocok untuk sayuran seperti sawi, tomat, del. Berikut adalah ilustrasi untuk metode pembibitan. Tanah persemaian, yaitu lahan terbuka yang disiapkan khusus untuk menyemai benih. Kotak pembibitan, wadah datar yang cocok untuk jumlah benih yang tidak terlalu banyak. Pot kecil, untuk pembibitan skala kecil atau untuk tanaman individu. Dan yang paling efisien adalah wadah pembentukan sel, seperti tray plastik, paper pot, dan polipot, yang sangat populer karena mudah dipindahkan dan efisien secara ruang. Pembibitan dengan okulasi. Selanjutnya, kita bahas teknik okulasi. Okulasi adalah proses menyambungkan batang bawah dan batang atas dari 2 tanaman berbeda. Teknik ini biasa digunakan pada tanaman seperti terong, tomat, timun, dan semangka. Batang bawah harus berasal dari varietas yang kuat terhadap penyakit dan hama. Sedangkan batang atas diambil dari varietas unggul yang punya hasil panen tinggi. Dengan okulasi, tanaman jadi lebih tahan penyakit, dan hasil panen bisa meningkat drastis. Ciri-ciri bibit sehat. Terakhir, kita pelajari tentang bibit sehat. Bibit yang sehat biasanya memiliki batang pendek dan tebal, serta tampak kokoh dan tidak layu. Namun, jika suhu terlalu tinggi atau pencahayaan kurang,
bibit bisa tumbuh kurus dan memanjang, ini tanda stres. Selain itu, kekurangan nitrogen juga bisa menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan melambat. Jadi, penting untuk menjaga suhu, cahaya, dan nutrisi agar bibit tumbuh optimal. Terima kasih sudah menyimak pembahasan materi SSW Pertanian Part 9. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kumakun untuk lanjutan materi SSW lainnya. Sampai jumpa di part 10. Matane.